Halo Semar People, gue Kiraina Nabi yang akan bertutur kisah-kisah pengalaman spiritual kamu. Kali ini gue mendapatkan kisah di DM Instagram Ojodume Series dari akun yang bernama Eriska Sep. Kalau dari ceritanya dia nih, Eriska itu semasa hidupnya tinggal di daerah Bekasi, Jawa Barat. Dia gadis yang ceria sehingga dia gak susah tuh punya banyak teman. Eriska ingin mengisahkan pengalaman yang cukup mengerikan pada saat dia masih di bangku SMP. Mengheningkan cipta mulai. Saat itu sedang upacara bendera di hari Senin. Biasanya dalam upacara sekolah gak cuma pengibaran bendera aja kan. Ada kita membacakan janji siswa dan ada juga momen mengheningkan cipta untuk para pahlawan. Di momen tersebut biasanya nih para peserta upacara, murid-murid itu akan menundukkan kepala sebagai tanda penghormatan atas jasa-jasa para pahlawan. Selama lagu itu diputar, kita harus menundukkan kepala. Eriska menundukkan kepala seperti biasa dong, dan memejamkan mata. Sedikit menghayati sih sama mengheningkan cipta itu. Namun, gak berasa nih. Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Rasanya tuh seperti ngawang-ngawang gitu. Dan tubuh Eriska seperti mengambang. Jiwanya tuh seperti gak ada di dalam tubuhnya, melayang. Tapi ini bukan mau pingsan. Ketika mengheningkan cipta selesai, Eriska coba buka mata dan angkat kepalanya dong. Kok yang terjadi sebaliknya sih? Bagian lehernya tuh berat, kaku. Seperti ada benda berat yang menekan atau orang besar yang menekan lehernya. Matanya tuh seperti ada yang menahan buat kebuka. Duh, ada yang menindih kepala gue nih kayaknya. Anak-anak iseng apa? Pikir Eriska. Ia pun lalu memanggil salah satu teman sekelasnya yang barisnya tepat di belakang dia. Tia, lu neken kepala gue ya? Rese lu, gak lucu ah. Hah? Apaan sih, Riz? Tangan gue aja ada di samping gue ini. Lah, ini gue kenapa dong, Ti? Tolongin gue, Ti. Kepala gue gak bisa diangkat. Mata gue juga gak bisa kebuka. Ini kenapa? Tia pun bantu Eriska menegakkan kepalanya kembali. Setelah Eriska baca ayat kursi, akhirnya rasa berat itu hilang. Dia mulai bisa menegakkan kepalanya. Tiba-tiba, Tia! Tia yang membantunya itu tadi pingsan. Bahkan dia sempat teriak seperti orang kesurupan. Tanpa pikir panjang, Eriska pun langsung membantu gotong Tia ke UKS. Nah, ketika sadar, Tia tiba-tiba teriak. Pergi lo, Riz. Gue gak mau lihat muka lu. Pergi. Musir-musir Eriska setengah histeris. Eriska kaget dong. Kenapa, Ti? Gue gak mau lihat. Muka lu serem. Diusir Tia bikin Eriska sedih banget. Dia pun gak tahan mau nangis dan akhirnya pergi ke kamar mandi sendirian. Dia merasa bersalah. Gara-gara gue, Tia kesurupan. Eriska nangis sambil memasuki bilik toilet. Namun kok ya, ada seorang nenek sedang menggunakan bilik toilet itu. Namun karena dia sedang galau dan pikirin si Tia, dia pun langsung pergi dari kamar mandi tanpa mempedulikan apa yang dilihat sebelumnya. Malamnya, Eriska mimpi yang aneh. Kondisinya tuh mirip banget pada saat dia nangis di kamar mandi setelah si Tia ngusir dia.
Namun kali ini dia melihat jelas wujud nenek-nenek yang berpapasan dengannya di kamar mandi. Nenek itu tampak marah. Tiba-tiba dia berteriak kencang. Brengsek, bilang ke teman-teman kamu, jangan buang darah sembarangan. Kuntilanak jadi pada kumpul. Eriska pun terbangun. Keesokannya, ketika pelajaran olahraga, Eriska bertanya dengan salah satu gurunya. "Pak, di sekolah ini angker ya? Kok aku didatengin sama sesosok nenek-nenek di dalam mimpi?" Si nenek-nenek wujudnya seperti apa, Eriska? Nenek itu pakai baju hitam yang seperti kebaya. Roknya itu coklat keemasan. Rambutnya dicepol dan ada tusuk seperti sumpit. Nah, mukanya tuh kelihatan marah banget. Dia sambil ngunyah sesuatu yang Eriska nggak tahu itu apa. Ya, itu sih udah terkenal, Eriska. Biasanya kalau dia muncul tuh mau nyampein sesuatu dan jarang ganggu sih. Dia termasuk setan yang baik. Katanya sih juga milih-milih tuh. Soalnya dia bakal ngajak omong orang yang ada penjaganya. Kamu punya penjaga kali tuh, Eriska. Hah? Enggak kok, nggak ada. Aku harus gimana ya, Pak? Ya mau nggak mau, kamu harus banyak-banyakin zikir. Terus sampein tuh pesan si nenek ke teman-teman kamu. Eriska mikir nih, mungkin aja teman-temannya memang jorok. Karena biasanya nih pada masa SMP, cewek-cewek ini baru saja mengalami hate. Makanya mereka nggak tahu cara membuang pembalutnya tuh gimana yang benar. Si nenek-nenek itu ngerasa marah. Terus guru olahraga itu ngomong, Kamu mah nggak parah, Riz. Ada tuh beberapa tahun lalu di kamar mandi laki-laki murid yang pingsan. Gara-garanya nih, katanya tuh jorok pas kencing, berisik lagi. Terus ngomong kata-kata kotor lagi. Marah dah tuh si nenek. Katanya sih barangnya disentil kuntilanak, makanya sampai pingsan.